Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Corona virus. Bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun, dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia, di sini. Tidak berselang lama setelah pengumuman dari Presiden Jokowi, kasus corona di Indonesia meningkat dengan cepat. Jumlah pasien positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Positif virus corona bertambah menjadi 134 kasus. Terinfeksi virus corona atau COVID-19 kembali bertambah. Hingga Sabtu 21 Maret total 450 orang dinyatakan positif COVID-19 dengan 38 kasus meninggal dunia dan 20 orang dinyatakan. Dengan meningkatnya kasus corona di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan dengan membatasi ruang gerak masyarakat. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Novita Inggit Nuraini, STB 3770 dari kelas Manajemen Pemasyarakatan A, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pelayanan kunjungan yang diterapkan selama masa pandemi COVID-19 di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia. Stay tune! Lalu apa saja sih perbedaan sistem pelayanan kunjungan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini? Dasar hukum pemberlakuan kunjungan online terdapat dalam Surat Edaran nomor 2 pas-strip 20.VR.01.01 tahun 2020 tentang langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran virus corona disease atau COVID-19 pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan tujuan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan secara efektif. Layanan kunjungan online ini berupa layanan video call yang dapat melihat keluarga narapidana atau tahanan secara jarak jauh. Untuk melaksanakan kunjungan online, narapidana atau tahanan diberikan fasilitas dari masing-masing unit pelaksana teknis seperti komputer, headphone, dan peralatan lainnya. Untuk dapat mengakses layanan video call, tahapan yang pertama adalah narapidana atau tahanan melakukan pendataan yang berisi nama, nomor yang akan ditelepon, dan alamat yang dituju. Yang kedua, melaksanakan sesuai jadwal. Selanjutnya, narapidana atau tahanan akan dipanggil menuju ke ruangan kunjungan online. Setelah mendapat izin, narapidana atau tahanan menuju ruang kunjungan dan melaksanakan kunjungan selama kurang lebih 10 menit dan tentunya dengan diawasi oleh petugas. Untuk kriteria pengunjung di masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan secara online ini dibebaskan mengenai usia minimal, jenis pekerjaan, jenis kelamin, serta tingkat pendidikan. Berbeda pada saat kunjungan tatap muka
yang harus menyertakan KTP dan surat pengantar dari instansi penahan jika seorang tahanan. Dengan adanya layanan Kunirangga mempermudah kami dalam berkomunikasi dengan saudara, teman, dan keluarga di rumah, meskipun di tengah pandemi. Setelah melihat penjelasan video tersebut, diharapkan masyarakat mampu memahami alur pelayanan kunjungan tahanan atau narapidana di masa pandemi COVID-19 ini, agar nantinya tidak keliru bahkan tertipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pungutan liar demi bertemu keluarga tercinta, sehingga masyarakat turut serta dalam mencegah terjadinya korupsi.